dan Sidik nggak punya income lain, cuma ngandelin syuting. Jadi ya udah lama-lama habis duit, terkikis, apalagi anak sakit apa segala macamnya. Akhirnya ya 0 titik terendah kita waktu itu sampai duit saya cuma megang 10.000. Kalau lagi nggak ada sama sekali, ibaratkan otomatis kita nggak ada pemasukan. Kita cuma makan tuh sampai di titik cuma beli nasi di warteg 5.000. Itu buat makan bareng-bareng anak waktu itu sama istri. Sama aku kita cuma pakai kuah dari baksonya. Jadi nggak makan pakai baksonya, malah kuah. Selama tiap hari seperti itu kita jalanin. Pas anak sakit, aku cuma bisa nangis, terus nyalahin diri aku sendiri. Gagal jadi orang tua. Gak bisa bawa dia ke rumah sakit karena dia muntah. Aku udah bujuk suami, ayo bawa ke rumah sakit. Kata kami, gak bisa, yang kita gak punya uang. Walaupun kita cuma bawa duit pulang 15.000, untung udah mengucap kata alhamdulillah bareng sama anak sama istri, selalu di motor. Setiap malam kita pulang jam 10, jam 11. Itu udah hal yang paling nikmat. Ya, aku minta maaf ya kalau aku gak bawa rezeki buat kamu. Kalau emang bener, mending kamu tinggalin aku. Kamu cari yang lain, biar kamu naik lagi. Halo pemirsa, sahabat saya yang akan cerita di Hati ke Hati kali ini adalah seorang aktor yang wajahnya sudah tidak asing lagi di layar kaca. Pria berdarah Belanda Jawa ini terjun ke dunia hiburan tanah air sejak usia 6 tahun. Karir yang dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun terpaksa kandas dikala pandemi COVID-19 menerpa. Kondisi ini membuat ia dan keluarga harus berhadapan dengan kejamnya himpitan ekonomi. Berbagai upaya diusahakan agar bisa menyambung hidup. Mulai dari melamar pekerjaan dari pintu ke pintu, hingga rela membuang gengsi dan berjualan di pinggir jalan demi bersama sang istri yang setia menemani. Namun di tengah badai kehidupan, pernikahan keduanya pernah berada di ujung tanduk. Hujatan netizen yang menyayat hati membuat sang istri sempat ingin menyerah. Berkat keteguhan hati, ayah dari 2 anak ini berhasil mempertahankan ikatan suci mereka. Pemirsa, inilah Sidik Edward dan Dea Salsabila. Hai, selamat datang di Hati ke Hati. Halo, salam kenal. Pasangan yang penuh dengan hal yang mengagumkan di mata saya. Karena kalau kita bicara orang yang sudah bertahun-tahun di dunia hiburan ya pemirsa, itu biasanya tuh ada mereka tuh punya kegengsian dalam hati. Tapi itu tidak saya lihat di dalam Sidik dan Dea. Oke. Luar biasa loh tuh. Karena gengsi bikin kita malu endingnya. Gengsi bikin kita malu. Tapi bukannya rasa malu yang bikin akhirnya gengsi itu ada. Iya, tapi kan gengsi itu ketika kita lagi ada uang atau enggak, kita lagi ada di posisi yang di saat mungkin masih baik-baik aja. Tapi kalau lagi udah nggak baik-baik aja gimana? Masih pertahanin gengsi? Nggak mungkin kan, apalagi ya kita sadar diri, kita ya apa adanya aja. Kalau kita masih tetap pertahanin gengsi kita sendiri, pada akhirnya malu. Buat apa? Orang lihatnya, wih begini begitu mewah apa segala macam. Kita pertahankan gengsi, padahal udah nggak ada duit, tetap ngeliatin diri punya duit gitu. Kalau udah ketahuan semuanya, ya malu lah. Jadi gengsi itu pada akhirnya bikin kita malu untuk diri sendiri. Menarik sekali. Pembukaan langsung kita dapat bongkahan ilmu yang memang menjadi bagian dari langkah kenyataan hidup. Karena zaman sosial media seperti sekarang, semua orang tuh tergerak untuk bermain atas gengsi. Ya benar. Kalau secara gak langsung iya, tapi
memang zaman sekarang itu juga kita harus dipaksakan untuk kreatif. Zaman sekarang tuh benar-benar dipaksa, bukan harus, tapi harus dipaksa lagi. Soalnya benar-benar udah era digital, mau apapun itu kita harus beraniin diri. Mungkin ya kita nggak bisa apa-apa, tapi sekarang bisa apa-apa karena dunia sosial media atau apapun itu. Apapun orang pengen jadi apa aja udah ada tempatnya, wadahnya udah ada semua gitu loh. Nggak seperti awal karirnya Siddiq dari usia 6 tahun di dunia hiburan, berarti itu kan eranya belum ada sosial media. Belum. Kalau mau terkenal ya kita harus melalui layar kaca, Iya. harus melalui ya perfilman, periklanan dan segala macam. Cerita dong. Jadi kalau mulai syuting tuh sebenarnya nggak langsung enak kali ya. Dulu gaji saya pertama kali juga pas syuting itu kalau nggak salah 15.000. Hah? Tahun Masih figuran tapi itu umur saya masih 6 tahun. 15.000. 15.000 itu figuran. Oke. 15.000 dan syutingnya kalau zaman dulu kan sinetron itu weekly ya, yang seminggu sekali tayang kan. Ya itu syutingnya juga yang kayak dari pagi ketemu pagi, gaji 15.000, bahkan nggak dibayar sempet. Padahal udah 15.000 nggak dibayar lagi. Jadi udah, ya Siddiq mungkin dari kecil udah ngerasain namanya ya keras juga ya nyari duit gitu loh. Jadi kayak mungkin sampai sekarang ini basicnya masih kayak gue bisa kok dulu aja kayak gini, bisa kayak gitu, kenapa enggak sekarang. Jadi kayak hal-hal yang mungkin buat orang bisa lu ya kayak gini, oh kok bisa kamu ya kayak gini, tapi kayak ya udah kita bawa santai aja dan akhirnya bisa ngejalanin ini semua. Oke. Kalau boleh berbagi cerita perjalanan karirnya Siddiq. 6 tahun diawali dari merasakan menjadi figuran. Merasa bahwa ini puncak karir saya itu saat berada di judul apa? Mulai naiknya itu berkembang saya ini pas di era tahun 2012. Waktu itu sinetron remaja. Judulnya apa ya? Yang masih di bawah umur lah waktu itu ada 2012 dan mulai dari situ mulai baik, alhamdulillah kayak udah berjalannya waktu makin dapat peran-peran yang kayak pemeran utama yang sebelumnya hanya pemeran pembantu atau segala macam. Ya tapi kan semua itu nggak selancar itu perjalanan hidup, pasti ada naik ada turunnya. Jadi ya selagi kita bisa jalanin, kemarin tuh ya udah jalanin pas era COVID. Jebret, lost semuanya. Mau nge-flashback dikit. Pada saat merasa berada di puncak karir, di puncak ketenaran. Bagi orang kan gini, kalau saya bertanya kepada orang yang belum pernah mengalami gelombang kehidupan, jawabannya berbeda dengan orang yang sudah mengalami ups and down dalam hidup. Bagi orang yang sudah melalui langkah seperti Siddiq, masih ingat nggak sih rasanya berada di puncak ketenaran itu seperti apa secara emotionally? Sesuatu yang mungkin bisa jadi bentuk waspada ya. Oke. Anda di luar sana yang akan atau sedang berada di titik itu. Bener. Waktu itu secara tidak langsung adalah zona nyaman. Keuangan, karir, ketenaran udah cukup baik untuk Siddiq di saat itu. Dan makanya kenapa Siddiq bilang sekarang jauhilah namanya gengsi. Karena Siddiq udah pernah ngerasain namanya hidup tuh gengsi. Ya gengsi itu cuman kayak ujung-ujungnya pertemanan yang hoax aja gitu loh. Pertemanan yang bener-bener lingkungan dikarenakan materi, lingkungan dikarenakan cuman hanya sekedar sekedar kayak kamu terkenal apa segala macamnya bisa terus akhirnya dia mau temenan sama kita. Banyak teman-teman kalau dibilang di saat kita terkenal apa segala macam tuh kayak merasa kayak didewakan gitu, diagungkan gitu loh. Padahal kayak itu secara tidak langsung yang akan menjatuhkan mental Siddiq pada saat itu. Tapi waktu itu Siddiq belum sadarin itu. Jadi ibaratkan ya karena udah kebawa gengsi ya. Jadi pada akhirnya gengsi itu ngabisin segala-galanya. Kayak ya, contoh misalkan syuting, oke, dulu berepisode-episode, mungkin Siddiq dalam sebulan bisa ngasilin penghasilan itu di angka 3 digit dalam per bulan. Misalkan di saat itu Siddiq sempat di titik seperti itu. Tapi pada akhirnya karena dibawa ke lingkungan yang gengsi apa segala macamnya itu, dan mungkin Siddiq di situ belum ketemu namanya titik bersyukur, duit entah kemana. Dan mungkin kayak kebeli barang atau nabung itu nggak sesuai sama yang kita hasilin. Padahal udah 3 digit pun bisa aja karena gengsi. Loss.
Oh my. Jadi kayak ya gengsi itu mematikan, bikin malu sih. Masih ingat nggak, kebayang nggak? Aduh, seandainya dulu saya tidak foya-foya. Apa sih bentuk foya-foya yang dilakukan Sidik di era lagi tenar-tenarnya, lagi jaya-jayanya, lagi penghasilan ya kalau saya menggunakan istilah yang saya pernah dengar adalah kita ini dikejar oleh uang gitu loh, bukan kita mengejar uang. Oke. Ya saat kita dikejar sama uang itulah jadi kita lupa semuanya. Jadi saya keenakan, wah uang masih ada kok di belakang, uang masih ada kok di belakang saya ini yang siap masuk ke kantong saya mikirnya. Jadi kayak pergaulannya mungkin salah satunya kurang baik juga. Pergaulan contoh pergaulan malam dan teman-teman segala macamnya, dan mungkin ada yang ke dampak negatif. Jadi dari situlah kayak hal-hal kayak contoh lah, misalkan kita nongkrong ya sama teman-teman, kumpul sama teman-teman. Sidik baru sadar tuh sekarang. Dulu ngeluarin duit 50.000, 100.000, sejuta, 2 juta, 5 juta tuh loss. Sekarang tuh kayak bagaikan uang 5.000, 1.000 aja tuh kita mikir panjang kali lebar. Soalnya dulu tuh mungkin gengsinya Sidik belum tahu namanya arti bersyukur, Kak. Jadi kayak duit ya udah jor aja, dan akhirnya ya udah zong pada akhirnya. Kalau pengen ngulangin itu lagi semua, kayak kalau bisa sebelum terjadi itu semua udah di save duluan itu duit, dan kita nggak akan seperti itu. Cuman namanya hidup ya. Pada akhirnya ngerasain namanya up down ya udah. Inilah hasil. Sidik bertemu dengan Dea kapan sih? Sebelum COVID 2018 ya, 2018 awal. 2018. Pertemuan awal. Dea ingat nggak apa yang dilihat Dea terhadap Sidik di tahun 2018 itu? Seperti apa sih sosoknya Sidik waktu awal ketemu tuh? Awal ketemu sama suami, aku nggak ngira dia artis, Kak. Nggak tahu sama sekali. Jadi ya udah kayak laki orang biasa aja gitu. Jadi kayak kata teman-teman juga, itu kamu temannya artis ya gitu. Masa artis mana gitu kan? Enggak, orang biasa kok, ketemu di bengkel kan. Di bengkel mobil gitu? Enggak, motor. Jadi saya hobi motor dulu. Dan dia tuh lagi main, jadi yang punya bengkel ini dia punya anak. Anaknya kan perempuan. Nah ini temennya anak yang punya bengkel itu, dia lagi main ke rumah situ. Kayak FTP ya. FTP jadi. Menarik sekali ya. Kita nggak pernah tahu ya jodoh itu dipertemukannya di mana dan bagaimana ya. Ya habis itu ya itu artis tahu deh gitu kan. Ya udahlah, biarin dia mau artis mau apa, yang penting kan sama-sama manusia kan. Ya udah aku lanjutin aja sama suami, mengenal lebih jauh lagi. Akhirnya kita serius deh untuk menjalin hubungan. Nah ini menarik. Berarti kan pada era Dea pertama kali ketemu Sidik lagi termasuk dalam puncak karir juga dong. Udah stabil lah karirnya. Ya udah cukup stabil, ada lah gitu, ya, aman. Nah udah establish. Untung Dea nggak ya kalau Sidik tuh artis gitu ya. Karena kan banyak kan perempuan tuh takut loh. Kalau public figure tuh biasanya kan playboy. Biasa itu. Udah banyak yang bilangin kayak gitu kayaknya deh. Iya. Serius? Awalnya? Udah banyak yang bilangin seperti itu. Terus kenapa masih mau laju? Apa yang mengukuhkan Dea? Kamu gak takut dia deket sama artis gitu kan? Nanti kamu digosipin inilah, itulah. Kayak enggak lah, sama-sama manusia gitu kan. Dia juga baik kok. Makanya aku ya udah, aku lanjutin aja. Dan istri aku ini dia selalu ngeliat dari orang itu bukan dari kayak fisik sih. Dia pernah cerita sama aku kayak kamu tuh jadi pilihan aku bukan karena materi, tau gak sih, bukan karena kamu juga artis. Dia pernah bilang dulu yang deketin aku mungkin seorang yang udah punya pengusaha lah ya kalau kita sebut. Terus habis itu anak yang orang tuanya punya jabatan tinggi dan lain-lain, yang punya udah kendaraan seperti A, B, C gitu. Tapi dia katanya, aku tuh milih kamu karena apa? Kamu bisa beli kendaraan, bisa beli lain-lain itu dari hasil sendiri, kerja sendiri. Dan kayak saya juga akhirnya mandang ke istri.
ih beda ya tuh Ben, ada cewek yang pemikirannya, apalagi anak muda yang pemikirannya kayak gitu. Kalau yang Sidik tahu kan rata-rata cuma lihatnya dari kendaraannya bagus, dari orang tuanya seperti ini atau apapun itu, bibit dan bebet bobotnya ya kan. Tapi mungkin istri saya bilangnya cuma dari karena kamu masih mau kerja di umur segitu. Salah sendiri lah. Yoi, bos. Kalau Dea melihat Sidik sebagai seseorang dengan kepribadian dan karakter yang baik, yang sesuai dengan Dea, kalau Sidik melihat Dea, apanya sih yang memikat dari Dea? Karena kan pada saat itu aksesnya Sidik untuk bertemu dengan berbagai jenis perempuan, pilihannya itu pasti kan banyak sekali. Kenapa Dea? Waktu itu ya nggak tahu aja ya, waktunya jujur pertama kali ketemu sama istri saya ini dulu masih belum kenal ya. Itu dia masih cowoknya orang Kak. Masih pacaran lah ya sama orang ya kan. Cuma di situ tuh bukan kayak Sidik pengen ngerebut dia atau apa segala macam, nggak ada niatan sampai situ. Jadi kayak pertama kali ketemu kayak ada sedikit kagum untuk awalan. Beda sama ketika kita ngeliat feel cewek mungkin yang kayak ya udah biasa aja gitu, cantik, wah cantik gitu segala macam. Tapi entah kenapa waktu itu ya kagum aja. Nah waktu itu kita berteman akhirnya cuma hanya berteman di lewat sosial media, salah satu sosial media. Jalannya waktu terus. Nah dia update status lah, mungkin kayak galau, baru mulai pepet tipis-tipis. Nah mulailah dari situ sih dia kayak bisa ngelihat hal seorang Dea waktu itu, istri saya sekarang ini. Dia kuliah, tapi dia mau sambil kerja. Padahal kalau dibilang posisinya untuk keluarga itu orang yang cukup lah. Yang ibaratkan ngasih uang jajan ke istri saya ini dulu dari orang tuanya bagus, per bulannya cukup, apa segala macamnya. Tapi dia masih memikirkan kuliah, tapi sambil kerja supaya apa? Ya bisa nambahin uang jajan, nggak ngerepotin orang tua lagi. Dan saya kayak wow, dan dia tuh masih mau kerja kayak waktu itu dia kerja di coffee shop. Dan kayak nggak tahu entah kenapa ngelihatnya tuh ada kekaguman yang pribadi aja ngelihatnya wow gitu loh, beda sama yang lain. Padahal yang lain-lain tuh mungkin kayak oke lah cewek-cewek di dunia entertain dia sama-sama kerja gitu, kerja juga syuting, tapi beda aja, feel-nya tuh beda. Mungkin ya itu yang dinamain jodoh kali ya. Jadi ya udah akhirnya waktu itu dijalanin, dia galau-galauan, pepet tipis-tipis, dan akhirnya bisa sampai seperti sekarang ini. Oke. Pada saat akhirnya kalian memutuskan untuk menikah, posisi Sidik itu masih berada dalam kestabilan, masih dalam stabilan. Jadi dikatakan mungkin dari pihak keluarga dia juga ya sudah aman lah ya, fix. Dia juga bukan tipikal cewek manja, cewek yang ingin membangun jalur kehidupannya sendiri walaupun sudah ada jaring pengaman. Ketemu dengan Sidik yang memiliki karakter bahwa ya saya harus berjuang untuk hidup walaupun di era itu merasa saya sudah mencapai kesuksesan hidup, kestabilan hidup. Dilalah pas bersama, berapa lama sejak menikah sampai akhirnya masuklah momentum di mana gelombang kehidupannya mulai menurun? Oke, sebenarnya pas kita menikah itu di awal COVID. Oh iya. Jadi tanpa diprediksi waktu itu kan sebelum COVID itu Sidik lagi jalan syuting mini series. Ada Sidik syuting tuh 2 judul waktu itu mini series, dan next dari judul mini series itu udah akan jalan lagi sinetron. Udah kelihatan tangganya udah aman nih. Jalur caturnya udah aman waktu itu. Dan akhirnya waktu itu sebenarnya pas awal COVID itu kebetulan kita nentuin tanggal pernikahan. Kita udah nentuin tanggal pernikahan segala macamnya. Dan akhirnya ya bentrok dengan waktu kan, bukan bentrok dengan waktu, ya keadaan COVID waktu itu. Dan akhirnya kita hanya nikah yang sebatas untuk keluarga aja. Soalnya udah direncanakan apa segala macamnya, kita nggak ada yang tahu. Nah, mulai namanya penurunan perekonomian itu semenjak sebenarnya lepas dari COVID, Kak. Oh justru saat lepas dari COVID? Ya, soalnya pas COVID itu sebenarnya masih ada sedikit pekerjaan yang masih bisa kita kerjain, dikerjain dari rumah. Dan waktu itu pas eranya COVID sudah mulai renggang, itu waktu itu 2020 apa 2021 saya lupa. Itu kebetulan pas lagi dapat sinetron syuting lagi. Dapat sinetron syuting. Nah itu udah punya anak 1 waktu itu pas jalanin syuting sinetron.
Nah setelah COVID itu entah kenapa malah syuting sepinya banget. Oke. Kayak bener-bener drop keuangan ya, ibaratkan sehabis dapat syuting itu yang kemarin yang terakhir stripping itu. Dan Sidik nggak punya income lain, cuma ngandelin syuting, jadi ya udah lama-lama habis duit, terkikis, apalagi anak sakit apa segala macamnya. Akhirnya ya 0 titik terendah kita waktu itu sampai duit saya cuma megang 10.000. Serius? 10.000 satu lembar di rekening, nggak ada apa-apa, nggak ada. Anak udah satu. Satu ya. Anak bayi satu masih bayi. Ya. Dan uang benar-benar uang di tangan tinggal satu lembar 10.000 rupiah. Ya mbak, makanya bayangin kalau dari 3 digit tinggal selembar 10.000 tuh kayak Dea tahu setiap langkahnya atau Sidik termasuk orang yang nge-keep dulu, nggak pernah bercerita, tiba-tiba emang udah mentok baru cerita, atau Dea benar-benar terus dampingin tuh, tahu tuh keadaan? Aku tahu keadaan. Sebenarnya tahu keadaannya, cuman ya waktu itu juga mungkin ada keegoisan di Sidik pribadi. Saat awal-awal menikah. Jadi sebelum titik duit itu menjadi 10.000, istri saya ini udah pernah bilang, kamu kerja apa kayak terserah, mau ini mau itu terserah, mau kerja di pabrik, kerja sebagai apapun nggak masalah, yang penting kamu juga bisa dapetin penghasilan, bukan buat aku tapi buat anak sebenarnya. Cuma Sidik masih ego waktu itu, berasa di pikiran tuh kayak masih laku lah nih, masih ada callingan, aku masih laku, masih ada callingan syuting. Terus habis itu ya udah, sampai waktu itu sempet bener-bener kayak ngejaga badan banget. Sidik tuh sampai olahraga, sampai bener-bener wah masih laku kok nih, masih bener-bener di pikiran tuh besok masih ada callingan syuting. Dan entah kenapa di saat itu nggak ada sama sekali, lost. Sampai Sidik minta tolong ke kantor, Kak ini ada nggak buat Sidik atau gimana? Dan iya nanti Dik ya, kalau ada ya aku kabarin segala macamnya. Ya udah, titik duit sampai akhirnya 10.000 karena kebanyakan menunggu hal yang tidak pasti. Itu keegoisan Sidik yang kayak merasa masih dibutuhkan di dunia entertain mungkin waktu itu. Berjalannya waktu, duit tinggal 10.000. Sampai akhirnya kebetulan di saat uang 10.000 itu Sidik ada pegangan satu judul FTV yang belum keluar honornya. Bayarannya masih ada, tapi pasti kita 10.000 itu pasti ya minta tolong sana juga, minta tolong sana sini kan untuk nambelin perekonomian kan. Akhirnya ya udah tuh mulai keluar honor, beliin dulu yang buat kebutuhan, sama ngebayar mungkin sedikit, sempat ngutang waktu itu sama temen, dan sisa uang waktu itu kurang lebih 1 juta. Kurang lebih 1 juta. Sisa 1 juta. Sebelum itu juga pas 1 juta itu sempat tuh aku pribadi sampai kerja ngelamar di salah satu pabrik. Udah mikir sama istri, udah kamu kerja apa aja, yang penting kamu ada penghasilan, tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, ya udah kamu jalanin. Sempat saya udah itu ngelamar di pabrik dekat rumah waktu itu, pabrik mangkok kalau dibilang. Jadi terus saya daftar ngelamar sama temen. Bang, di situ ada lowongan nggak? Lowongan apa Dik? Kan kamu masih syuting apa segala macamnya. Lagi sepi bang syutingan gini. Terus kayaknya kalau kamu dikerjain posisi kayak gini nggak cocok Dik. Udah bang, apa aja yang penting ada kerjaan aja, sampai kayak mau bagian nyetak kayak bagian ngangkatin apa kayak terserah, yang penting ada. Tapi pada akhirnya temen pun bilang, jujur Dik, saya nggak tega mempekerjakan kamu di sini. Bukannya saya nolak, cuman kamu nggak layak di sini. Nggak layaknya dalam artian kamu mungkin dia masih nganggap saya seorang artis yang mau kerja kayak gitu, cuman kayak ya udah akhirnya nggak ada kerjaan, dan duit yang 1 juta itu mau nggak mau kita harus puter. Milihlah waktu itu sebenarnya kita pertama kali jualan tuh
Banyak orang tahu sebenarnya kita jualan pertama kali bukan bakso cilok. Oke. Jualan tuh pertama kali adalah keripik, snack ya. Dari sempat ke warung, dari orang ke orang, lewat sosial media. Nah, 1 juta itu akhirnya kita mainin lagi di bakso cilok. Akhirnya bakso cilok berjalan nggak selancar itu. Pertama kali 3 bulan 4 bulan awal kita tiap hari makan tuh. Kalau kita bayangin, kalau lagi nggak ada duit, mungkin hari pertama, hari kedua, seminggu, sebulan pertama yang jualan itu yang beli maksimal 10 orang paling banyak dalam 1 hari. Kalau lagi nggak ada sama sekali, ibaratkan otomatis kita nggak ada pemasukan. Kita cuman makan tuh sampai di titik cuman beli nasi di warteg 5.000. Itu buat makan bareng-bareng anak waktu itu sama istri. Sama aku kita cuman pakai kuah dari baksonya. Jadi nggak makan pakai baksonya, malah kuah. Selama tiap hari seperti itu kita jalanin. Kayak, ya Allah ini kayak apa ya? Kita nggak ada yang tahu juga kok bisa sampai ke titik seperti itu. Dan akhirnya ya udah kita jalanin waktu. Dan istri saya ini yang selalu ngedorong saya, bisa kok. Yakin, yang penting kamu mau main sosial media. Sedangkan saya dulu orangnya ansos. Istri saya bikin video, disitulah waktu itu viral. Viral, saya juga nggak tahu itu viral apa, gimana bentuknya, dalam artian di sosial media bagaimana, video apa yang diupload sama istri saya. Mulailah perekonomian mulai membaik. Mulai ada masukan, mulai dipanggil di stasiun TV dan lain-lain, mulai syuting juga, jualan alhamdulillah juga pas waktu itu rame. Disitulah pada akhirnya saya dan keluarga bisa sampai tarik nafas kayak alhamdulillah lega banget waktu itu. Soalnya sampai anak aku waktu itu sampai muntah-muntah, demam tinggi, itu sampai saya nggak bisa bawa ke rumah sakit. Waktu itu BPJS belum ada, kita belum bikin. Jadi kayak wah, sampai akhirnya tuh minjem sama orang tua yang awalan pengen nutupin semua ini dari orang tua biar orang tua tuh nggak tahu. Sampai-sampai ya udah nyerah, kita minjem sama orang tua, minta tolong. Tunggu. Jadi saat sampai ke titik uang benar-benar tinggal 10.000 di tangan, sampai akhirnya sempat dapat akhirnya cairan honor pun harus habis karena bayar hutang sana sini, hingga terakhir tinggal 1 juta rupiah. Itu keluarga yang lain nggak ada yang tahu. Kalian simpan berdua saja. Kenapa? Pertimbangannya apa? Kalau saya sih sebagai lelaki mungkin kayak egonya ya, mungkin egois ya seorang lelaki. Waktu itu saya sendiri, saya kadang-kadang malu sama mertua saya. Kayak mungkin istri saya ini udah dibesarkan dari kecil dengan kecukupan, dengan kenyamanan, fasilitas yang dikasih. Tapi ketika saya bawa dia itu, saya malah bawa istri saya susah. Dan istri saya tapi juga bilang gini, apapun yang terjadi, kalau bisa jangan banyak orang tahu. Kita kalau bisa jangan sampai ngerepotin banyak orang. Dan yang nyerah banget ya itu udah anak sakit, udah muntah-muntah, demam tinggi. Udah nggak tahu, sampai panas waktu itu anak sampai 40 derajat panasnya. Udah kita akalin pakai obat apa yang kita bisa. Saat itulah kita kayak ya udah minta tolong sama orang tua kita. Bukan nyerah tapi mau nggak mau demi anak gitu. Cuman sebenarnya nggak mau, bukannya gengsi atau apa ya, cuman nggak mau ngerepotin mereka lah. Udah nggak mau ngerepotin gitu loh. Saya mesti. Sorry. Udah aja. Terima kasih. Dea, bagi setiap orang tua, paling berat adalah saat melihat anaknya harus menghadapi kesulitan.
Saya tidak ingin bertanya kira-kira bagaimana pandangan dari orang tuanya Sidik maupun orang tuanya Dea. Tapi pada momentum itu, momentum di mana anak sakit, kondisi dengan sangat prihatin, seperti apa sih rasanya buat Dea? Mengingat Dea juga termasuk orang yang sangat kuat dan bahkan menguatkan Sidik untuk ayo kita jangan nyusahin orang. Tapi tiba-tiba terhimpitlah dalam keadaan tidak ada jalan lain. Seperti apa waktu itu Dea? Pas anak sakit, aku cuma bisa nangis, terus nyalahin diri aku sendiri. Gagal jadi orang tua. Gak bisa bawa dia ke rumah sakit karena dia muntah. Aku udah bujuk suami, ayo bawa ke rumah sakit. Kata kami, gak bisa, yang kita gak punya uang. Aku cuma bisa meluk anaknya erat sambil nangis. Kayak aku gagal yang jadi seorang ibu. Untungnya anak aku gak kenapa-napa di situ. Cuma bisa nguatin diri dan biar aku gak kenapa-napa di situ. Momentum apa yang akhirnya Sidik menguatkan diri, menurunkan gengsi, menurunkan harga diri sebagai laki-laki, ego sebagai laki-laki, untuk akhirnya mendatangi keluarga untuk menyampaikan keadaan ini yang selama ini sudah di-keep dengan sangat baik berdua dengan Dea sampai akhirnya memutuskan. Ya sadar kalau saya ini waktu itu udah nggak bisa apa-apa, udah nggak punya apa-apa. Masa iya pada akhirnya saya menyakiti anak sama istri saya cuman karena egois atau apa segala macam. Kita juga pada akhirnya ya minta tolong, mau nggak mau. Kayak mereka pun kaget kenapa nggak dibawa ke rumah sakit dari kemarin, apa segala macam ya. Di situ ada rasa malu, marah sama diri sendiri, emosi. Dari situlah Sidik sadar kayak ini saatnya lepas dari namanya egois, gengsi, dan lain-lain. Dan dari situlah kayak kita udah bisa mulai mengenal nama artinya bersyukur. Mungkin dulu tuh kita dilatih seperti sekarang ini untuk melatih diri untuk tahu namanya bersyukur. Dulu dapat duit banyak, gampang, syuting masih aman. Ketika udah mulai drop, egois, gengsinya masih ada, pengen syuting apa segala macam. Dan akhirnya ya udah paham nih, bersyukur kayak gini ternyata. Ikhlas jalanin semuanya. Terus kita bisa nikmatin hasil walaupun hasilnya hanya 10.000, 5.000. Itu akan jauh lebih nikmat kalau kita ngerasain artinya bersyukur. Dan waktu itu Sidik benar-benar kayak sampai akhirnya nih kita udah berjalannya jualan. Walaupun kita cuma bawa duit pulang 15.000, untung udah mengucap kata alhamdulillah bareng sama anak sama istri, selalu di motor. Setiap malam kita pulang jam 10, jam 11. Itu udah hal yang paling nikmat. Kayak hal yang paling nikmat yang gak pernah Sidik rasain mungkin. Kayak dulu dapat duit banyak apa segala macam, tapi beda gitu nikmatnya. Nikmatnya cuma nikmat sebentar udah. Tapi kalau yang pas kita nyebutin alhamdulillah selesai jualan bareng-bareng bawa duit 15 tuh nikmatnya luar biasa, gak bisa tergantikan. Kayak wow gitu. Itu yang gak pernah Sidik rasain selama ini. Wow. Apa yang baru saja Sidik sampaikan, dia sampaikan, itu kurang lebih mungkin bisa dikatakan menyentil hati dan sanubari dari banyak orang, mungkin juga tanpa kita sadari ya pemirsa ya.
kita selalu menganggap remeh. Duit 5.000 perak. Kalau di Jakarta bayar parkir ke mall 1 jam. Tapi dari sidik kita diingatkan bahwa itu adalah hal yang luar biasa kalau kita bisa mensyukuri. Sidik, saya tidak terbayang kalau Sidik bisa sharing dalam kata-kata apa rasanya mengetahui posisi diri tiba-tiba dengan tanggung jawab anak dan istri, uang tinggal 10.000 rupiah di tangan. Itu secara emosional tuh apa rasanya ya? Seperti apa ya? Oh itu udah titik, kalau dibilang Sidik udah gak punya pikiran waktu itu. Udah kayak buta, udah buta apa-apa, kayak udah di zona titik kayak aku mau ngapain nih kayak gini ya. Saya harus ngapain nih kayak gini, cuman duit 10.000. Kayak udah gak tahu apa-apa. Jujur, istri aja waktu itu sesabar-sabarnya istri saya, sekuat-kuatnya istri saya, pasti dia akan marah pada akhirnya. Emosi, apalagi untuk anak. Saat marahnya istri saya lah, saya mungkin bisa berpikir jauh lebih baik. Mungkin kadang-kadang seorang lelaki, kalau kata teman-teman saya kalau curhat, saya habis diomelin sama istri jadinya begini. Entah kenapa waktu itu saya makin diomelin, makin denger dia marah, pemikiran saya tuh makin berubah, kayak harus bisa nih, gak bisa diem begitu aja. Bener kata istri saya, yang dia menuntut segala hal, ibaratkan yang selama ini dia sabar, support apa segala macam, pasti ada batasnya dong. Akhirnya dia marah, keluarin semua unek-uneknya, dan di situ saya berpikir, omongan istri saya secara tidak langsung adalah pecutan untuk saya lebih jauh lebih baik lagi daripada sekarang. Disitulah saya gimana caranya usaha apapun itu, kayak gak mikirin apa deh, gak mikirin kayak malu apa, udah kayak masa bodoh banget sama namanya gengsi apa segala macam, mau dibilang orang nanti gimana, mau dibilang keluarga gimana, udah gak masalah. Sampai akhirnya sih dibilang, Bun, aku jualan bakso cilok ya. Tiba-tiba mau jualan bakso cilok, kenapa? Enggak, soalnya kan dekat rumah waktu itu ada yang jualan bakso cilok, cuma di pemukiman, dia rame. Gue pengen jualan tuh kayak Pak D yang dekat rumah, dia kan rame tuh. Kita jualannya di sana gitu. Belajar dari dia, ngambil dari dia awalan. Istri waktu itu sempat kayak bilang, kamu yakin kerja? Kamu dagang di bakso pinggir cilok jalan? pinggir jalan. Soalnya kamu dulu pernah ngejalanin usaha itu tapi dilupain. Iya, saya orang yakinin lagi. Saya orang nggak konsisten, termasuk dulu tuh. Untuk usaha apa segala macamnya. Makanya dia nanya, yakin bisa bener mau jalanin. Ini masalahnya kamu dapat untung kecil loh, bisa ngidupin. Dia kalau secara tidak langsung nantangin saya, bisa ngidupin anak-anak ke depannya sama saya, gitu kan. Bisa lah, yakin. Waktu itu modal dengan 600.000. Itu dari uang yang sejuta itu tuh. Astaga, itu setengahnya lebih loh udah. 600.000, kayak dia ngeyakinin, nanya. Soalnya posisi saya bukannya saya nggak mau kerja kantor, nggak mau kerja sama orang, bukan. Cuman saya nggak ada pengalaman untuk di posisi itu. Entah kenapa saya mikirin udah jualan nih kayaknya. Entah kenapa waktu itu udah mikirnya jualan, nggak ada pikiran lain kayak kerja apa gitu, nggak ada. Langsung to the point di otak, jualan ya. Selang 3 hari, 4 hari persiapan semuanya, udah langsung jualan. Kayak nggak, yang pertama kali jualan yang duduk ngelayanin orang mungkin apa segala macam, masih ada malunya, masih ada gengsi groginya. Cuman ya udah lama-lama hilang begitu aja. Sebentar, ini jualan pinggir jalan tuh benar-benar jualan pinggir jalan. Jadi si ciloknya itu
ditaruh di motor gitu? Jadi gini, kalau yang dulu pertama kali itu kan bakso cilok ya. Nah itu saya 600.000 itu dulu 500 modal sewa tempat, 300 modal semua peralatan. Nah tapi tempatnya itu saya nyewa di rumah teman kebetulan. Dan teman ini rumah di pinggir jalan. Jadi saya jualan di depan rumahnya, di halamannya. Nah itu saya nggak punya modal meja, nggak punya modal apa-apa. Pertama kali jualan itu kayak anak SD lagi belajar jualan, pakai Tupperware, pakai kompor, panci kecil, dan pinggir jalan itu. Iya. Dan tulisan waktu itu belum ada ya. Belum ada, kita benar-benar jualan kayak anak SD jualan. Ya anak SD jualan, orang aja nyamperin, jualan apa mas? Nggak ada tulisannya. Kita benar-benar senekat itu. Berdua? Iya. Bertiga waktu itu. Dulu. Lalu sama anak Selalu diajak. Ikut bareng? Ikut berangkat bareng, pulang bareng. Itu jualan tiap, udah pertama kali kayak gitu. Ada yang beli 1, 2, bisa ngumpulin duit buat beli banner. Akhirnya dari kanan kiri orang mulai nyobain, mulai cocok, balik lagi. Dari situ kita bisa muterin pelan-pelan. Pada akhirnya ya viral itu. Dari yang nyewa tempat teman, pernah nggak sambil keliling atau apa? Atau udah tetap dengan sistem Stay di situ? Gimana ya, kondisi udah mau bikin gerobak di motor lagi, itu kan butuh modal. Udah nggak, ya bener-bener sampai temen, lu cuman gini meja, kamu cuman gini, itu meja aja saya dipinjemin dulu. Meja buat jualan tuh dipinjemin sama temen, nggak punya meja saya. Cuman modal itu Tupperware, kompor, udah. Meja tuh sampai dipinjemin sama temen saya. Udah pakai meja saya aja Oke, makasih. Udah, jalanin aja bener-bener. Kayak jualan nggak jualan jadi, tapi saya niat jualan waktu itu. Oke. Itu yang pertama tuh usahanya seperti. Iya, yang bener-bener terjun langsung ke yang jualan pinggir jalan ya. Setelah itu adakah usaha lain atau percobaan yang lain atau apa? Waktu itu hanya percaya diri dengan bakso cilok itu dulu. Berjalannya waktu viral. Ramenya alhamdulillah signifikan. Udah terasa ada nafas tuh yang dibilang tadi itu eranya. Disitulah di saatnya kita bisa benar-benar nabung seada-adanya. Yang kita nggak paham tuh sampai dari modal cuman panci kecil sampai kita bikin masak itu sehari 2 gentong air per hari dibantu viral itu. Berjalannya waktu segala macemnya, akhirnya kita memutuskan pindah tempat jualan, dikarenakan kan itu kan sebenarnya rumah tinggal bukan tempat jualan. Kita juga sadar diri udah rame nih, kita juga nggak mau nyusahin, takutnya mengganggu. Udah terima kasih banyak, akhirnya kita sempat pindah ke wilayah daerah namanya Pasar Rebo Kalisari. Di Kalisari itu kita jualan juga tetap di pinggir jalan dan bersyukurnya juga teman-teman masih banyak yang datang, langganan masih banyak yang nyamperin. Oh, udah lokasinya udah berbeda nih. Kita tapi ya itu balik lagi lewat sosial media promoinnya. Terus wilayah situ juga pada cocok, soalnya kita jual 10 ribuan per porsi waktu itu. Bahkan 5 ribu aja bisa beli. Serius? Iya, jual porsian 10 ribu, 5 ribu. Jualannya tuh sampai boro-boro yang bikin paketan. Nggak ada yang mewah-mewah, bener-bener yang gitu aja. Sampai akhirnya seorang artis pernah diusir Satpol PP, mungkin saya. Gimana? Satpol PP pernah sampai diusir Satpol PP, udah pernah ngerasain. Coba cerita itu lagi kenapa sampai bisa kena Satpol PP? Enggak, jadi kan jualan, ya kan saya ngakuin jualan di pinggir jalan itu salah, mengganggu fasilitas umum kan. Saya mengakui itu salah, ya namanya orang dagang ya kan. Mungkin waktu itu di saat itu alhamdulillah lagi rame-ramenya pembeli, pada akhirnya sampai bikin macet, mungkin sampai dari pihak Satpol PP itu juga
ngasih teguran, janganlah jualan di sini gini-gini, ini kan bukan tempatnya. Ngasih tegurannya baik. Cuman yang namanya jujur Sidik pribadi sama pedagang yang lain, kita kan mencari uangnya di situ, ya kan? Sidik baru ngerasain nih waktu itu hatinya seorang pedagang, pikirannya seorang pedagang ternyata seperti itu. Mereka mempertaruhkan apapun itu demi keluarga pastinya. Tetaplah bandel jualan apa segala macamnya di situ. Kena teguran, cuman bersyukurnya sampai ke titik maksimal diusir Satpol PP nggak sampai yang diangkut barang sih. Karena kita ya udah batas hari ini nggak ada yang boleh lagi sama sekali. Ya udah kita waktu itu saya nyerah. Oke. Ini bukan adegan sinetron ya? Tapi sedikit mirip sama adegan sinetron FTV Hidayah ya, yang pernah saya jalanin. Benar. Ini sesuatu yang real terjadi. Saya pernah lihat salah satu postingan atau di media, saya agak lupa ya di mana. Tapi saya pernah ngeliat Sidik sama dia hujan-hujanan. Oke. Iya itu benar ya? Benar. Itu gimana sih, katanya sampai hanyut dagangan? Gimana? Itu mungkin agak diurut dulu ya. Oke. Ini saya masih agak tersak dengan membayangkan ada artis yang menghadapi Satpol PP karena dagangannya, bukan. Ini bukan adegan. Oke, itu satu fase ya, pemirsa, itu satu fase. Kita menuju ke fase yang lain nih, ada lagi. Jadi akhirnya setelah Satpol PP itu ya kan, kita udah jauh ngumpulin duit, udah cukup lumayan banyak. Ketemu sama orang baik. Diperkenalkan sama orang yang mempunyai pabrik. Kalau dibilang, nah terus abis itu dia nawari, kenapa kamu gak bikin produk untuk jual online apa segala macamnya. Berjalannya waktu, kita akhirnya bisa maklon. Nah dia, padahal waktu itu duit kita gak cukup untuk menjalani usaha produksi produk, iya segitu. Dia misalkan minimal harus 50 juta, kita cuma punya duit 20-25 juta kurang lebih. Tapi yang punya pabrik itu memaklumi dan membantu kita, dan akhirnya kita mulai berjalan untuk online. Dari mulai yang di pinggir jalan itu udah yang setelah Satpol PP, kita coba online coba online. Banyak trouble. Ya namanya usaha pertama mungkin banyak kesalahan dari saya, resep apa segala macamnya, trouble akhirnya turun sampai akhirnya kita yang di online udah cukup baik. Kita harus mulai lagi sekarang dari nol ya, yang itu lanjut di motor yang saya sampai hujan-hujanan. Tunggu, pas yang udah ketemu pabrik itu pun turun lagi? Turun lagi setelah kita ngejalanin banyak hal. Wow. Itu kenapa bisa gagal ya? Maksudnya kan itu udah pabrik. Maklon pabrik. Iya, udah fix gitu loh. Jadi jadi gini, yang pabrik ini dia itu basicnya emang pabrik makanan, tapi kan basicnya itu semua resep dari kita. Dan mungkin ya balik lagi, seorang pedagang nih kadang-kadang saya ada egonya juga nih, pengennya begini, pengennya begitu, pengennya. Nah si orang ini yakin kamu bener aman. Nah sharing juga ada yang udah ngingetin, ini nggak aman loh, nantinya lo bisa efek dampaknya seperti ini. Pada akhirnya kesalahan, ketahanan dari waktu itu Sidik bikin produk bakso aci, ketahanannya, dan akhirnya jadi keras kalau untuk pengiriman keluar kota. Nah dari situ mulai ada kayak contoh kayak food vlogger lah ya. Banyak pas di kan penjualan awal tuh signifikan, banyaknya luar biasa. Seluruh Indonesia kita kirim. Ada salah satu beberapa food vlogger nge-review produk aku kayak bakso acinya dan lain-lain. Nah waktu itu ada salah satu food vlogger, saya senang dia jujur apa adanya nge-review. Soalnya waktu itu saya juga nggak akan tahu kalau ketika itu nggak nyampe barangnya nggak nyampe keluar kota. Soalnya ketika keluar kota baru keras itu bakso acinya. Mungkin perubahan cuaca apa segala macamnya kita nggak ada yang tahu kan. Nah dia review, kebetulan bakso acinya tuh keras banget. Tapi ada salah satu food vlogger itu yang mungkin cara pembawaannya, emosinya dia ketika nge-review itu membawa sedikit dampak negatif ke penjualan saya. Tapi saya jujur menerima masukan dan saran dari beliau. Tapi banyak juga food vlogger yang ngasih saran dan masukan, tapi dengan cara yang intonasi atau cara berbicaranya, kata-katanya lebih nyaman, lebih aman untuk didengar sama netizen.
Nah mulai dari situlah penjualan 70-80% drop. Dan kita kayak untungnya pun ya pabriknya masih mau bertanggung jawab, masih mau bantuin si bapaknya. Ini kita terus support, kita perbaikin terus, Dik, tenang, kita cari tahu, kita perbaikin semuanya, nggak akan ada kata yang telat, kata dia seperti itu. Bisa kita mulai semuanya, kita sharing, usaha, putar. Ya udah kita mulai lagi dari pinggir jalan, karena ya gimana? Dea, kamu gimana rasanya? Naik roller coaster. Yes. Udah biasa Kak. Oh my God. Udah biasa Kak. Jadi udah tahu. Oh ya udah kita harus tetap lebih semangat lagi. Gitu. Mungkin ini cobaan. Mungkin emang kalau usaha emang ada naik ada turunnya. Jadi menurut aku kalau lagi turun mungkin kita harus lebih semangat lagi. Buat suami untuk lebih rajin lagi untuk live segala macam. Kamu tabah banget sih dan tegar sekali. Oh my God. Saya juga bingung, ini perempuan terbuat dari apa? Saya sampai berpikir seperti itu. Kadang-kadang emosi, tapi dia ada, setelah emosi itu pasti akan ada selalu kayak nenangin saya, nyemangatin saya. Kadang-kadang bingung. Oh my God. Oke. Di Bina dari kecil usahanya benar-benar dari jualan di depan halaman rumah teman dengan modal 600.000 sampai akhirnya ini saya sudah terbawa mimpi ya, kalau saya di posisi itu terbawa mimpi, wah akhirnya nggak harus jualan di pinggir jalan lagi, sampai udah punya karyawan, punya karyawan, bisa dijual secara online, terus tiba-tiba kembali lagi ke pinggir jalan pakai motor seperti yang sekarang ini. Iya, sekarang pakai motor. Iya. Itu gimana? Sempat kembali nggak rasa gengsi itu? Karena ngerasa kan belum jadi, sempat punya karyawan tiba-tiba sekarang? Enggak sih, kayak udah. Iya, kita udah jual kayak dagang aja. Kayak udah dagang aja biasa. Cuman kita mikirin strategi tetap, mikirin ABC-nya tetap, mikirin karyawannya waktu itu, teman-teman juga tetap, mikirin tim semua segala macamnya, gimana cara ngejualnya tetap. Cuman kita kayak, ya mungkin ini bisnis kan kayak gini kali ya, kayak yang kita harus pelajarin. Apalagi kita masih newbie banget nih, masih baru banget. Masih banyak belajar gitu, mental apa segala macamnya lah, mental kita masih bayi kalau dibilang. Banyak yang lebih tegar, lebih kuat dari kita lah pengalamannya. Jadi kayak ya udah. Nah di saat yang video yang di pinggir jalan itu, jadi nggak tahu kenapa cuman kayak pengen bikin video biasa aja gitu kan, untuk kayak di sosial media. Dan waktu di titik itu juga Sidik pernah pas di video itu, entah kenapa di pikiran akhirnya sinkron sama mulut minta maaf sama istri. Itu tanpa disengaja, nggak ada settingan apa segala macamnya, cuman Bun, maaf ya, love you. Maafnya itu karena yang udah, ya yang kakak bilang kan, kamu nggak capek. Nah saya yang malu sebenarnya ngebawa istri saya udah seperti roller coaster kehidupannya, naik turun, kebanting sana kebanting sini, sampai akhirnya hujan-hujanan, jualan pinggir jalan tanpa payung, tanpa apa, panas-panasan. Kayak ya udah, itu kayak cuman bisa minta maaf aja waktu itu, udah nggak tahu tuh, minta maaf aja, kayak udah, wah cowok apaan gitu, malu kayak harusnya kamu posisinya udah bisa enak nih. Ya tapi saya balik lagi pemikiran saya sebelumnya, ini jalan saya kali ya menuju kesuksesan, nggak ada yang tahu. Dan itu yang bikin saya sama istri pede aja dulu ngejalaninnya. Kalau dibikin perasaan, baper, ngerasain apa-apa, pusing dikit-dikit, bingung, nggak akan bisa apa-apa. Jadi kayak ya udah jalanin aja dulu sekarang. Gitu sih. Ini kalau saya lihat ya, Sidik tuh sangat
menyadari posisi Dea sebagai istri dan bahkan mengatakan Dea ini adalah bisa dikatakan sumber kekuatan untuk bertahan sampai saat ini. Kenapa Dea sempat minta mau pisah? Jadi ada salah satu komentar dari netizen yang langsung DM, "Kak, kayaknya istri kamu gak berezeki deh. Soalnya dulu kamu kan di atas banget, terus sekarang kamu di bawah sama istri kamu. Jadi kayaknya istri kamu gak pembawa rezeki deh." Terus kayak aku mikir, mungkin kali ya aku gak berezeki. Aku gak cerita sama suami sama sekali. Suami cuma nanya, "Kamu kenapa?" gitu. "Enggak, aku gak apa-apa." Dimaksa untuk lihat HP-nya. Dia lihat, terus aku bilang ke dia, "Ya, aku minta maaf ya kalau aku gak bawa rezeki buat kamu. Kalau emang bener, mending kamu tinggalin aku. Kamu cari yang lain, biar kamu naik lagi." Sempet mikir kayak gitu, kalau emang bener. Ya udah. Gimana? Sakit hati banget gitu loh Kak. Rasanya aku udah nemenin dia dari nol, tapi dibilang seperti itu kayak, oke, kalau emang bener tinggalin aku aja ya, aku bilang. Tapi suami tetap meluk, gak mau. Gak mau, itu omongan gak bener, gak usah didengerin kalau kata suami. Ini kita yang jalanin, bukan mereka gitu. Dia gak tahu seberapa baik kamu udah nemenin aku dari nol. Makanya suami selalu bilang, "Minta maaf ya, kamu jangan dengerin omongan mereka yang gak bener." Makanya setiap kalau ada yang kita lagi live, ada omongan kayak, "Kak, beneran deh istri kamu gak berezeki." Dia selalu kayak gitu. Udah yang, "Kamu jangan dengerin, kamu jangan lihat." Dan lihat omongan itu, mendingan langsung ceraiin aja Kak, dia bilang kayak gitu. Kayak omongan itu bukan sekali, banyak banget. Ya udah, akhirnya suami aku nyemangatin aku harus tetap sabar lagi. Hirauin aja omongan netizen yang ngomong seperti itu. Setuju. Sebenarnya tuh orang peduli loh sama kalian, makanya komentar. Cuman komentarnya kenapa ya negatif ya, nyakitin ya. Iya, dan yang saya nggak suka segampang itu ngucapin suruh tinggalin, kayak FTV aja hidupnya gitu loh. Makanya waktu itu jujur emosi banget. Emosinya tuh udah kayak sampai akhirnya saya balas ke orang itu chatnya. Saya balas. Ya nggak pantas lah ngomong kayak gitu apa segala macam. Yang tahu kehidupan saya ya saya sama istri. Dan kalau soal dia nggak ngebawa rezeki, istri saya udah ngebawain rezeki kok. Buktinya ada anak, itu udah salah satu rezeki. Kayak wah udah emosi banget, udah di titik pada akhirnya saya memutuskan untuk kayak nggak tahu salah atau enggak ya, sidik tuh kayak kita up ke sosial media. Kita nggak tahu siapa dia, saya juga nggak terima istri saya digituin. Udah up yang di sosial media deh bun, udah kita up sebagai secara tidak langsung kayak hukuman apa ya kalau dibilang untuk dia lah, kayak janganlah sampai kayak gini lagi, untuk mempercontohkan juga sama teman-teman netizen. Jangan sampai salah komen buat nyakitin hati orang, itu jangan sampai ya. Kayak udah emosi jiwa sih waktu itu, udah hadepinnya kayak harus tahu kalau istri saya tuh nggak kayak gitu, salah gitu loh. Sebenarnya kalau dari hatinya Dea, kalau berada di posisi itu, support apa sih yang Dea harapkan? Apakah ini sempat dipikirkan seandainya suami saya akan mendukung saya, atau memang udah sebenarnya waktu itu udah pasrah aja, udah deh, yang penting yang terbaik buat kamu? Apa yang terjadi di benaknya Dea? Terkadang kan perempuan gitu kan, berkata apa, berharapnya apa, tapi pada saat itu
di hati Dea seperti apa sih? Karena saya tidak terbayangkan berada di posisi itu, dan amit-amit jangan sampai ya berada di posisi itu. Seperti apa sih? Apa yang terjadi di hatinya Dea sampai Kamu bisa bertahan karena apa? Aku bertahan karena satu anak, Kak. Kalau nggak ada anak mungkin aku gimana ya? Aku bisa untuk nyemangatin dia, bantuin dia terus-terusan gitu. Tapi aku ada anak, aku masih kayak anak harus ikut atau enggak, atau dititipin orang tua gitu loh. Jadi aku mempertahankan kayak harus bisa lebih semangat lagi sama suami untuk mencari uang buat anak-anak. Terus lebih apa ya? Udah gak mikirin apa-apa lah Nggak kalau mikirin istri saya itu. apa-apa, Kalau yang penting- kan anak-anak makan, seneng, bisa sekolah, nggak tahu ada apa-apa soal kita. Dia cuma mikir udah kamu kerja apa aja terserah, nggak usah mikirin siapa-siapa, nggak mikirin apa-apa. Yang penting jalanin aja hidup, nggak usah mikirin aku ibaratnya gampang. Sampai sempet dia Kak hamil itu aja, hamil kedua ya. Itu lagi kita kedua. posisi ekonomi juga masih drop ya. Masih drop. Dia makan nasi sampai nggak ada duit. Dulu kan kita sempat yang jualan snack itu ya, keripik-keripikan. Itu buat makan istri saya yang lagi hamil pakai nasi. Sampai dia bela-belain cuma makan itu doang. Padahal saya udah maksain diri, ibaratkan ada ini duit, ayo beliin. Nggak usah maksain. Kalau nggak ada duit, nggak ada duit, udah makan ini aja. Makanya saya juga bingung sama istri saya ini. Dia antara kalau dibilang tuh batu, kuat, atau bagaimana. Saya juga bingung nanggepinnya. Kalau ya manusia, tapi mentalnya benar-benar jos. secara tidak langsung menjawab ya, apa yang membuat dirimu kagum terhadap Dea di awal-awal pertemuan itu? Yang bilang nggak tahu, saya kagum aja ngeliat Iya. dia. Terjawab akhirnya. Dea, Iya. apa sih arti sidik di dalam hidupmu? Siapa sih Sidik ini? Sidik itu buat penyemangat aku, Kak. Penyemangat aku. Kayak dalam artian aku kan gak punya kakak cowok ya. Kayak awalnya kayak kamu bisa jadi nyemangatin aku sebagai kakak. Terus dia juga orangnya lebih pengertian. Lebih sabar banget ngadepin aku yang suka marah-marah gitu. Yang suka marah-marah ya itu juga Marah. karena ada alasan Ekonomi. Orangnya sabar banget, bener-bener sabar. Sabarnya lebihin dari nggak ada yang bisa ngalahin deh sabarnya dia. Ada kejadian apa sampai kamu bisa bilang, aduh kesabarannya dia udah tidak terkalahkan? Ya itu Kak, aku sempet dia minta cerai tapi dia kayak enggak, aku nggak mau. Aku tetap mempertahankan rumah tangga kita. Tuh, dia tetap meluk yang kencang. Aku nggak mau ninggalin, kita nggak mau, kita jangan sampai berpisah. Kita punya anak 2 yang masih butuh kita berdua. Dia selalu bilangin itu. Ya itu sabarnya dia. Yang aku kagumin, aku udah minta kayak, udah yuk, aku udah capek, kita cerai aja yuk, aku gitu ya. Kasihan anak-anak aku, gitu. Ngeliat kita nangis berdua, kata suami, kita bisa ngelewatin ini semua asal kita saling menguatkan kan. Sampai kamu bisa minta perpisahan cerai itu sebegitu dahsyatnya ya omongan netizen sampai ngerusak kamu ya. Sidik, Dea di matamu seperti apa sih dia sampai terus mempertahankan? Dan kalau dari tadi ceritanya Sidik dari awal sampai dengan detik ini, saya bisa bilang bahwa Dea ini adalah sumber pegangan dan kekuatannya Sidik. Karena saat sudah lagi turun, kayak pengingat dan penguat dan penyeimbang. Dia istri saya
Dan dia malaikat saya. Hatinya dia tuh sangat kuat bagaikan malaikat. Saya sekarang belum bisa bikin dia jadi seorang putri, tapi saya bakal bikin dia jadi seorang putri. Apapun itu caranya. Secara gak langsung saya gimana caranya harus mengagungkan dia. Dia orang yang kuat. Bukan orang yang lemah, galak, tapi galaknya dia itu adalah sebuah pecutan, motivasi, positif, bukan yang hal bikin kita jadi berpikir negatif. Itulah istri saya. Tetap. Kalau kita dengar nampaknya sudah lengkap sekali mengisi satu sama lain. Tapi tetap di hati ke hati biasanya ada perasaan dalam hati yang perlu pancingan untuk bisa keluar. Nah, saya akan kasih pancingannya. Okay. Di sini ada kalimat-kalimat yang belum lengkap nih, Siddiq dan Dea. Okay. Dan harus dilengkapi dengan kalimat dari hati yang paling dalam untuk orang yang menerima bacaannya. Oke, jadi kalau Siddiq yang pegang kertasnya, tulisan itu adalah perasaan Siddiq kepada Dea. Sebaliknya, kalau Dea yang pegang kertasnya, berarti yang akan Dea baca adalah perasaannya Dea untuk Siddiq. Oke, dari siapa dulu nih? Ya, ayo. Dia ambil dulu, dia ambil dulu. Dulu satu. Yes, jangan dibuka dulu. Oke, ditahan. Oke. Yes. Kalau melihat ini, siapa yang ingin membuka dan menyatakan perasaannya terlebih dahulu? Siddiq atau Dea? Siapa nih? Kamu apa aku? Aku dulu. Aku, Oke, Dea dulu. Nah, dibaca. Terima kasih karena kamu selama ini udah sayang sama aku, udah bertahan sama aku. Aku sayang sama kamu. Makasih udah ngertiin aku. Ya, pernah nggak terlintas penyesalan? Kenapa saya pilih Siddiq ya? Padahal kan Siddiq bilang yang dulu deketin kamu tuh anaknya siapa, udah punya apa. Terus saat milih Siddiq, ya diajak jualan di pinggir jalan. Nggak ada pikiran seperti itu, Kak. Karena emang aku basicnya lebih suka usaha sih, Kak. Mau di usaha apa yang penting halal. Soalnya saya juga selalu nanyain itu terus sama dia. Sering banget. Selalu. Soalnya kayak takut ada hal yang belum buka-buka. Yakin nih bener. Selalu sering sih nanyain itu ke dia. Cuman dia bilang enggak aman. Itu mau kan jualan gitu katanya. Mau kan jemur-jemuran, hujan-hujanan. Jadi diingatkan ya pemirsa ya, please berhati-hati kepada jari jemari Anda dan kemampuan Anda menaruh kata-kata di sosial media orang. Dea dan Siddiq ini sangat kuat. Hanya tergoyahkan saat dia berpikir ini pun untuk kebaikan Siddiq, karena semua netizen mengatakan kamu membawa sial untuk suami kamu. Baru dia ngerasa, ya udah deh jangan deh, mungkin benar. Tapi kalau misalnya tidak ada itu, lihat dia membuktikan posisinya, ini pilihan saya dan ini yang saya pegang. Luar biasa. Siddiq sekarang gilirannya. Oke. Maaf jika selama ini belum sempurna buat bahagian kamu, belum sesuai dengan cita-cita yang apa kita inginin. Suatu saat nanti, aku yakin bisa jauh lebih bahagian kamu sama anak-anak. Amin.
Sidik Dea, terima kasih ya. Sama-sama. Kalian hadir membawa contoh dan bukti bagaimana bentuk komitmen setelah dan walaupun masih menjalani badai kehidupan seperti ini, tapi ini buktinya bisa. Selama komitmen itu memang dipegang terus. Jadi apa rahasianya untuk kalian bisa berpegangan tangan terus dan mesra? Padahal kehidupan tuh lagi pahit-pahitnya, lagi apa sebenarnya rahasianya? Iya itu Kak, balik lagi setiap apalagi pasangan muda kan, jujur saya nih sebagai suami, dia sebagai istri saya, kita sama-sama masih muda, emosi masih labil. Kita selalu mengingat cuma satu hal, ada api, ada air. Ada air pasti ada api. Jadi kita saling bergantian aja satu sama lain. Nenangin satu sama lain. Jangan berpikiran ego masing-masing apa segala macamnya. Kita jalanin bareng-bareng. Kalau dibilang ini kita keluarga paket sebenarnya. Kemana-mana aja kita selalu bareng. Mau ke warung aja kita kasarnya keluar selalu bareng. Makanya kadang-kadang kayak kita nih sekarang kesini nggak bawa anak kan. Kita titipin sama orang tua. Tuh kayak kadang-kadang selalu kayak ada yang beda. Dan kita kemana-mana tuh emang bersyukurnya, dan saya juga bersyukur satu hal, mungkin kalau saya kerja di kantoran, saya nggak banyak waktu sama keluarga. Saya dagang, saya punya banyak waktu sama istri saya punya banyak waktu sama anak-anak saya. Saya jualan bisa sambil, kalau dibilang sambil pacaran, selalu berdua terus. Orang-orang mungkin mikirnya kayak ketemu, kerja, berangkat kerja, pulang, udah selesai. Kalau saya 24 jam, kita selalu bareng. Bersyukurnya jualan adalah itu sih. Kalau yang saya rasain, yang ini beda nih dari yang lain nih. Kita jualan selalu pacaran tiap hari gitu. Ketemu tiap hari, setiap waktu. Cita-cita dan harapan ke depan untuk Dea dan Sidik. Bisa banyak bahagiain banyak orang. Kalau kita berdua tuh cita-citanya itu Bisa mempunyai rumah sendiri. pastinya rumah sendiri, dan yang terbaik lah pasti buat anak-anak. Itu aja. Sukses Amin. untuk Sidik dan Dea. Terus bersama, terus bahagia, terus saling menguatkan seperti yang kami lihat dalam kesempatan hari ini. Terima kasih sudah berbagi cerita, terima kasih sudah berbagi pandangan. Dan secara tidak langsung menguatkan kembali dan mengingatkan di mana seharusnya posisi gengsi dalam hidup ditaruh dalam hidup kita. Gak usah diutamakan karena gak ada bagus-bagusnya. Bikin malu. Dan jangan lupa untuk bersyukur. Seperti rasa syukur yang Sidik dapatkan saat bisa meraih keuntungan 15.000. Luar biasa. Sebelumnya megang uang banyak rasanya lewat begitu aja. Iya. Sekarang terima kasih. Salam untuk anak-anak dan keluarga semua. Yang sama. Dan terima kasih untuk pemirsa atas kebersamaannya. Kembali lagi pemirsa, di sini kita belajar ya, bahwa komitmen itu adalah sebuah pilihan. Dan juga pilihan kita untuk mempertahankan komitmen bersama itu. Karena kita tidak tahu, bagaimana gelombang kehidupan akan menghampiri kita. Bagaimana masyarakat akan menanggapi keadaan kita. Tapi dari Sidik dan juga dari Dea kita belajar. Singkirkan itu yang namanya gengsi. Karena gengsi sama juga malu. Dan jangan lupa syukuri setiap hal kecil yang Anda peroleh dalam hidup. Karena hal itu akan membangkitkan kembali semangat kita dan pandangan kita terhadap hidup. Walaupun hidup kita sebenarnya lagi susah banget. Terima kasih untuk kebersamaannya pemirsa ya. Saya Anya Dinov pamit. Sampai jumpa.